materi. Kita lanjut ke materi. Ini ini ya, direkam ya, silakan. Kita lanjut ke materi evaluasi kinerja anggaran. Kalian yang kemarin mengambil materi KTTA-nya Monef anggaran, untuk materi setelah UTS ini saya kira nggak mengalami kesulitan ya. Jadi mestinya kalian nanti kalau UAS sudah familiar karena sudah mengambil materi KTTA Monef, terutama untuk EK. Jadi sebelum UTS kemarin kita fokus ke Monef yang dilakukan oleh Dijen Perbendaharaan, oleh Bappenas, sama oleh Kementerian Lembaga. Pertemuan 1 sampai pertemuan 7 kita bahas spending review, terus membahas IKPA, membahas IMONEF, membahas LAKIN. Nah, itu adalah bentuk-bentuk MONEF yang di luar EK, maksudnya di luar yang bukan dihandle atau diinisiasi oleh Dijen Anggaran. Nah, untuk pertemuan ke-8 sampai pertemuan 14 kita bahas evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Dijen Anggaran. Namanya evaluasi kinerja anggaran ya. Nanti ada juga masuk reward punishment-nya. Nah, ini konsep dasar dulu. Bu Menteri pernah memberikan pidato terkait dengan urgensi evaluasi kinerja anggaran. Biasanya hal yang paling concern, yang paling menjadi perhatian itu terkait dengan serapan anggaran. Serapan anggaran itu kan menjadi salah satu objek dari evaluasi kinerja anggaran. Hampir merata ya, di berbagai kementerian lembaga biasanya masalah serapan anggaran menjadi hal yang perlu diperhatikan. Terus ini juga ada concern dari pimpinan terkait dengan konsep of value for money. Berapa nilai yang harus kita dapatkan dengan anggaran belanja yang sekian. Jadi intinya setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat yang maksimal. Inti teorinya sih seperti itu ya, pelaksanaannya ya mungkin belum optimal lah. Nah, masuk ke terminologi evaluasi kinerja anggaran. Apa itu EK? Evaluasi kinerja anggaran atau EK adalah proses melakukan pengukuran, penilaian, analisis atas kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi. Rekomendasi apa? Dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Jadi kata kuncinya ini ada pengukuran, ada penilaian, ada analisis. Pengukuran dengan penilaian itu berbeda. Kalau pengukuran berarti membandingkan angka. Angka ini dibandingkan dengan angka yang lain, terus diukur ya. Nah, kalau penilaian, hasil angka yang diukur nanti diklasifikasikan ke dalam kategori nilai sangat baik, baik, cukup, atau apa. Nah, analisis digunakan nanti untuk melihat hambatan, kendala, ataupun ini supporting. Hambatan, kendala terkait dengan pelaksanaan output yang dilakukan, output yang ditujuan. Terus nanti atas pengukuran, penilaian, dan analisis ini dilakukan penyusunan rekomendasi untuk peningkatan kinerja anggaran. Nah, ini konsep dari evaluasi kinerja anggaran. Nah, di sini kita bedakan kinerja anggaran dengan kinerja. Kinerja itu apa? Kinerja itu prestasi kerja berupa output dari kegiatan atau program atau outcome program dengan kuantitas, kualitas yang terukur.
Kalau kinerja anggaran berarti capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian yang tertuang dalam dokumen anggaran. Kalau kinerja ini intinya begini, kinerja itu ada dua, kinerja terkait dengan capaian output, kinerja terkait dengan capaian anggaran atau realisasi anggaran. Kalau kita menyebutkan anggaran, berarti istilahnya bukan capaian anggaran biasanya. Kita menyebutkan realisasi anggaran. Kalau output itu kan terkait dengan fisik atau non fisik ya. Kalau output kita menyebutnya bukan realisasi output, tapi capaian output. Misalnya outputnya 300 mahasiswa. Yang lulus berapa? Jadi capaian outputnya misalkan yang lulus 299 atau 300 output. Tapi kalau kita bicara anggaran, biasanya kita gunakan terminologi realisasi anggaran. Jadi ada kinerja anggaran, ada kinerja capaian output. Nah, ini yang menjadi objek evaluasi kinerja anggaran. Objeknya ini ya, evaluasi belanja. Objeknya belanja kementerian lembaga. Bukan APBD, jadi APBN. Sekarang jenis dan fungsinya. Nah, evaluasi kinerja anggaran ini dibedakan menjadi evaluasi kinerja anggaran reguler dan saya menyebut evaluasi kinerja anggaran, saya sebut EK ya, EK. Ada EK yang reguler, ada EK yang non reguler. Nah, baik EK yang reguler maupun EK yang non reguler punya dua fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk akuntabilitas. Ya, kenapa? Ada yang bertanya tadi? Baik EK reguler maupun EK non reguler ini punya dua fungsi. Ya, fungsi pertama sebenarnya ada tiga fungsi yang nanti di belakang. Fungsi yang pertama terkait dengan akuntabilitas. Yang kedua terkait dengan peningkatan kualitas. Kalau fungsi akuntabilitas ini artinya evaluasi kinerja anggaran atau EK dilaksanakan untuk membuktikan atau mempertanggungjawabkan terkait dengan pelaksanaan belanja KL. Jadi akuntabilitas ini kata kuncinya membuktikan atau mempertanggungjawabkan. Kalau fungsi peningkatan kualitas ini kata kuncinya mengukur efektivitas, efisiensi, mengidentifikasi faktor pendukung, mengidentifikasi faktor kendala terhadap pelaksanaan belanja KL dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Nah, kalau sebetulnya masih ada lagi nih satu fungsi yang lain, yaitu terkait dengan reward di sini. Jadi fungsi monef kinerja yang pertama tadi akuntabilitas. Akuntabilitas itu tadi mempertanggungjawabkan ya, mempertanggungjawabkan dan atau membuktikan. Jadi di sini aspeknya kata kuncinya proving. Membuktikan, mempertanggungjawabkan. Terus fungsi yang kedua peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas berarti improving. Terus fungsi yang ketiga reward. Ya, reward ini memberikan penghargaan berupa tunjangan kinerja atau insentif. Tapi di sini belum mesti ya. Ini garisnya kan potong-potong kan ya. Rewarding ini potong-potong. Ini kotaknya ini putus-putus. Kurang lebih artinya begini. Reward ini tidak mesti diberikan kepada seluruh KL ya. Hanya KL-KL tertentu yang berhak menerima reward. Mungkin 5 atau 3 KL yang berhak menerima reward. Rewardnya wujudnya apa? Wujudnya pemberian ini tambahan alokasi anggaran. Nah, ini fungsi utama monef, akuntabilitas, peningkatan kualitas, terus untuk rewarding.
Kalau yang ini bisa dibaca lah ya. Selanjutnya terkait dengan subjek dari EK. Subjek itu artinya aktor, siapa yang pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi EK. Yang pertama Ditjen Anggaran, yang kedua kementerian lembaga termasuk Satker ya. Terus yang ketiga pihak-pihak lain ini nggak terlibat secara tidak langsung, akademisi, pakar atau praktisi. Tapi intinya dua nih ya, DJA sama kementerian lembaga atau Satker. Nah, dalam prakteknya penyusunan EK itu dibantu oleh tools ya, oleh aplikasi. Namanya aplikasi Smart System Monitoring Kinerja Terpadu ya. Dipaksakan nih supaya biar bisa tulisan. Dipaksakan supaya bisa baca smart. S-nya sistem, M-nya monitoring, AR-nya kinerja, T-nya terpadu ya. Kemarin kalau kalian PKL di KPPN, ini setiap KPPN bisa mengakses smart. Jadi kalau terkait dengan monev anggaran, KPPN dia bisa mengakses OMSPAN, bisa mengakses smart, bisa mengakses iMonev Bappenas. Bayangkan satu itu menggunakan beberapa aplikasi yang tujuannya sama-sama melakukan evaluasi. Evaluasi dari Ditjen Perbendaharaan ada yang namanya itu kan IKPA ya. Terus ada review, spending review. Aplikasi pakai OMSPAN. Terus kalau dari Bappenas ada iMonev. Terus dari DJA ada Smart. Nah, ketiga aplikasi itu umumnya bisa diakses oleh KPPN. Jadi APPN itu dia punya tugas dalam tanda petik, punya beban untuk menginput ketiga aplikasi tersebut. Nah, kalau tadi pihak yang terlibat, sekarang jenis waktunya. Kalau tadi disebutkan ada EK reguler dan EK non reguler. Nah, sekarang kita kaitkan EK reguler dengan horizon waktu. EK reguler ini siapa yang melakukan? Yang melakukan bisa DJA, bisa Kementerian Lembaga, bisa Satker. Horizon waktunya ini dilakukan secara berkala. Paling sedikit 2 kali dalam setahun, yaitu EK tahun anggaran berjalan dan EK tahun anggaran sebelumnya. Nah, kalau EK tahun anggaran berjalan, ini input datanya dilakukan setiap bulan. Tiap bulan menginput data. Terus kalau EK yang non reguler ini dilakukan oleh DJA. Kalau EK yang reguler itu bisa DJA, bisa KL, bisa Satker. Tapi kalau yang non reguler itu hanya dilakukan oleh DJA sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan tertentu. Misalnya evaluasi terkait dengan pelaksanaan PEN. Pelaksanaan dengan PEN. Nah, penyerapan PEN itu kan sekarang kalau nggak salah belum maksimal ya, masih minimal. Ini bisa dilakukan evaluasi supaya penyerapan PEN ini bisa lebih maksimal lagi. Ini jenis waktu, tadi aktornya sudah, berikutnya aspek ya. Tadi subjek ya, subjeknya itu DJA, KL, Satker. Terus jenisnya ada reguler sama non reguler. Horizon waktunya tahun berjalan sama tahun anggaran sebelumnya. Terus aspek dan tingkatan kinerja. Jadi
EK reguler ini ada beberapa aspek yang perlu dilakukan evaluasi, ya. Sudut pandang dalam melakukan evaluasi. Pertama, dari sudut pandang aspek implementasi, yang kedua dari aspek manfaat, yang ketiga dari aspek konteks. Apa maksudnya nih? Apa bedanya aspek implementasi, aspek manfaat, aspek konteks, ya? Nanti dijelaskan di belakang. Tapi kurang lebih, kalau aspek implementasi ini levelnya dilakukan oleh Satker dan unit eselon 1. Kalau aspek manfaat ini dilakukan oleh unit eselon 1. Kalau aspek konteks ini ya, dia melihat konteks terkait dengan ini, informasi kinerja. Nah, kalau yang atas ini terkait dengan sudut pandang aspek implementasi manfaat konteks. Nah, Eka sendiri dia punya terminologi leveling dalam implementasinya. Ada EK yang diimplementasikan pada level KL, ada EK yang diimplementasikan pada level eselon 1, dan EK yang diimplementasikan pada level Satker. Nanti masing-masing ini hitungnya beda-beda, ya. Para pengukuran kinerjanya juga menggunakan formula yang berbeda-beda. Jadi saya ulangi, ini untuk EK ada 3 sudut pandang yang perlu diperhatikan, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, aspek konteks. Terus levelingnya yang melaksanakan itu level KL, eselon 1, dan level Satker. Nah, ini penjelasannya. Apa itu aspek implementasi? EK aspek implementasi ini EK yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan capaian output. Jadi kata kuncinya EK ini menghasilkan informasi kinerja terkait dengan output, gitu aja lah ya. Saya ulangi, kata kuncinya EK aspek implementasi ini menghasilkan informasi kinerja pada level output, ya, pencapaian output. Nah, siapa yang melakukan? Yang melakukan adalah eselon 1 sama Satker. Nah, variabel apa yang diukur? Variabel yang diukur capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, sama konsistensi. Konsistensi itu artinya konsistensi antara perencanaan halaman 3 DIPA, perencanaan RPD, rencana penarikan dana di halaman 3 DIPA dengan realisasi anggarannya. Kalau di IKPA kemarin kan kita punya variabel retur SP2D, ya, retur SP2D, terus pengembalian SPM, terus penyerapan anggaran, konfirmasi capaian output, terus apa lagi? Terus macam-macam ya, ada 13 variabel. Termasuk dana pagu minus, ya. Ada pagu minus variabelnya, ya. Kalau IKPA ada variabel pagu minus, variabel retur SP2D, variabel pengembalian SPM, variabel konfirmasi capaian output, terus realisasi anggaran, proses, terus selain retur SP2D apa tadi, pengembalian SPM. Nah, sama penyerapan nih. Yang penyerapan ini bersinggungan dengan EKP. Ya. Jadi EKP dengan IKPA ada yang bersinggungan, yaitu penyerapan anggaran, capaian output. Capaian output itu kalau di IKPA namanya
KCO, konfirmasi capaian output. Terus ada penyerapan anggaran, terus ada konsistensi penyerapan anggaran dengan perencanaan. Kalau di IKPA itu ini RPD ya. RPD. Nah, ini penyerapan anggaran, ini berarti RPD. Perencanaan, penyerapan anggaran itu realisasi anggaran. Perencanaan ini mengacu ke RPD. Jadi poin 1, poin 2, poin 3, poin 4 ini bersinggungan dengan IKPA. Cuman formulanya beda sih. Nah, yang beda dengan IKPA itu di sini ada efisiensi. Terus tahapannya, jadi kalau untuk melakukan evaluasi, ini ada beberapa tahapan yang dilakukan. Pertama, persiapan. Yang kedua, mengumpulkan data. Yang ketiga, melakukan pengukuran sekaligus melakukan penilaian. Sebentar ya, ini ada chat dari teman sebentar. Saya telepon ke ini dulu ya, yang ngurus SPMB dulu. Bentar ya. Wes, wingi gone Buyani wes apa sudah menginformasikan ke BKU kok. Ini konfirmasi ke Bu Ami ya enggak apa-apa kok. Ya mangkat jam piro? Kalau coba booking jam satuan berangkat tadi. Saya kok booking kan nggak kendaraan dewi. Belum tahu tuh dari kalau cuma sendiri. Oh, no. Aku ini wis nembung sendiri ya wis. Oke, bilang ke Bu, isa aku lagi ngajar ini. Wani ke Pak Pujo enggak kontak ke Pak Pujo atau ke Bu Ami? Bisa. Aku lagi ngajar. Kok ya konfirmasi kan kalau kan ada surat apa sih jenenge SPPD atau apa gitu. Oh iya, nanti saya tak tanya Mbak Siapa Mbak siapa? Bilang Aset. Ya wis terserah bilang Aset ya. Terus bilang nggak jadi nggak dipuja. Bilang nggak jadi naik bawa kendaraan ya. Terus pakainya apa? Bis toh? Pakai bis. Pakai bis. Oke, Pak. Nah, nek salah itu ada di kampus ada tes itu di CE. Apa tes COVID kalau nggak salah. Barang-barang coba kita tanya BKU ya. Oke, nanti habis ini saya kampus, Pak. Oh, ya, oke, silakan. Oke.
Untuk tahapan evaluasi ini ada penilaian itu dibedakan. Kalau mengukur, ukuran itu menghasilkan nilai capaian kinerja. Variabelnya dibandingkan antara target dengan realisasi. Terus nanti hasil perbandingan tersebut diklasifikasikan dalam angka rank tertentu, nilai rank tertentu. Setelah diukur dan dinilai, baru dianalisis. Apa yang dianalisis? Dianalisis terkait dengan faktor pendukung sama faktor penghambatnya apa. Untuk pencapaian output ini faktor pendukungnya apa, terus kendalanya apa, itu diinformasikan. Terus nanti disusun rekomendasi dan tahapan terakhir pelaporan. Nah, ini tahapan evaluasi. Nah, untuk rekomendasi, kenapa perlu rekomendasi? Rekomendasi ditujukan untuk satu, meningkatkan kualitas perencanaan, kedua, menentukan target kinerja tahun anggaran selanjutnya. Sekarang tahun 2021. Berarti untuk tahun 2022 targetnya itu disusun berdasarkan rekomendasi evaluasi yang dilakukan saat ini. Nah, kan saat ini kan kita melakukan evaluasi, terus menyusun rekomendasi. Nah, hasil rekomendasi ini salah satunya untuk menentukan target kinerja tahun anggaran yang akan datang ini nanti seberapa besar volumenya, gitu. Terus berapa anggaran yang sekiranya perlu disediakan. Terus evaluasi rekomendasi ini juga untuk mengantisipasi kendala atau faktor pendukung yang mungkin dapat mempengaruhi capaian target kinerja. Sama kalau ini tadi sama ya, jadi menyusun target kinerja, terus ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran itu ini, menentukan besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target. Jadi yang ini itu sama dengan yang ini. Ya. Jadi sebenarnya ini bisa dihapus ini. Tentukan target kinerja tahun anggaran berikutnya. Ini saya. Nah, next, kalau tadi aspek implementasi, sekarang aspek manfaat. Nah, kata kuncinya aspek manfaat itu, kalau implementasi menghasilkan informasi kinerja terkait dengan output. Kalau ini menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan, perubahan yang menghasilkan informasi mengenai perubahan yang terjadi yang diterima oleh penerima manfaat. Kalau tadi fokusnya ke capaian output, informasi kinerja terkait dengan capaian output untuk aspek implementasi. Kalau ini informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi sebagai yang diterima oleh penerima manfaat. Siapa penerima manfaat? Penerima manfaatnya itu Kementerian Lembaga dan Eselon 1. Apa variabelnya? Kalau tadi variabelnya capaian output, realisasi anggaran, efisiensi, sama konsistensi. Kalau aspek manfaat, variabelnya capaian sasaran strategis. Terus capaian sasaran program. Kemarin kalian itu ada teman-teman kalian yang mencantumkan capaian sasaran program di level satker. Kalau level satker itu nggak punya capaian sasaran program. Ya punyanya output di level kegiatan. Jadi capaian sasaran program melekat di eselon 1, capaian sasaran strategis ini melekat di eselon di tingkat kementerian lembaga. Ini nama lainnya outcome di level eselon 1, ini outcome di level kementerian lembaga. Nah, ini variabelnya. Terus tadi sekali lagi ini kalau aspek manfaat fokusnya menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan.
perubahan yang diterima oleh stakeholder sebagai penerima manfaat. Tahapannya apa? Tahapannya sama dengan aspek tahapan evaluasi aspek manfaat ini sama dengan tahapan evaluasi aspek implementasi. Ada persiapan, pengumpulan data, pengukuran, penilaian, analisis, penyusunan rekomendasi dan laporan, samalah ya. Nah, kalau tadi ada rekomendasi di aspek implementasi, tujuannya untuk memberikan meningkatkan kualitas kinerja, meningkatkan kualitas perencanaan, menentukan target kinerja, antisipasi kendala faktor, terus untuk menentukan besaran anggaran. Nah, mirip juga di rekomendasi pada aspek manfaat. Ini fungsinya juga meningkatkan kualitas perencanaan, menentukan target kinerja tahun anggaran berikutnya, terus mengantisipasi kendala dan faktor pendukung, terus menentukan besaran anggaran pada tahun anggaran berikutnya. Jadi samalah ya. Aspek konteks tadi implementasi, manfaat, terus konteks. Kalau implementasi fokusnya ke capaian output, kalau aspek manfaat fokusnya ke stakeholder eselon 1 sebagai penerima manfaat. Mana tadi? Fokusnya ke informasi kinerja mengenai perubahan yang diterima oleh stakeholder. Kalau aspek manfaat, aspek konteks ini kata kuncinya menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi kinerja. Jadi kata kuncinya kualitas informasi kinerja ada di RKKN dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah. Nah, variabelnya yang diukur kalau tadi kan ada realisasi anggaran, ada capaian output, ada efisiensi, ada 4 ya, ada konsistensi. Kalau di aspek manfaat ada 2, yaitu variabelnya capaian sasaran strategi sama capaian sasaran program. Kalau di aspek konteks ini variabelnya terkait dengan ini nggak diukur loh ya, nggak diukur. Ini variabelnya berupa rumusan informasi kinerja, ketersediaan target, kejelasan rumusan informasi kinerja, relevansi rumusan informasi kinerja, relevansi rumusan informasi kinerja dengan dinamika perkembangan, serta kemampuan indikator untuk dapat diukur. Nah, kalau yang ini untuk yang aspek konteks ini nggak diukur, nggak dinilai, sehingga tahapannya itu hanya begini aja: persiapan, pengumpulan, analisis, terus rekomendasi dan laporan. Di sini nggak ada tahapan untuk pengukuran dan penilaian. Analisisnya ini hanya ini aja: analisis kelengkapan rumusan informasi kinerja, analisis kesesuaian dan seterusnya. Nah, nanti dalam ujian nanti slide week 9 ini mungkin ini aja yang terkait lebih ke yang muncul lebih ke slide ini ya, slide 20. Yang slide 1 sampai slide 19 ini bisa tentang konsep. Nanti ketika ujian UAS paling kalian diminta untuk menilai kinerja ini masuk ke kategori sangat baik, cukup atau kurang.
Jadi untuk slide ini nanti secara substansi kemungkinan kecil ya muncul di ini, kemungkinan kecil muncul di ujian. Karena nanti yang muncul itu hitung-hitungan. Minggu depan kita memperkenalkan formula penghitungan evaluasi kinerja. Kalau sekarang ini konsepnya. Nah, nanti yang diujikan kalau di UAS yang menjadi soal pertanyaan adalah hitung-hitungannya ya. Kalau konsep EK-nya biasanya nggak disinggung. Nah, sekarang hubungan antara tingkat evaluasi, ya tadi ada tingkat kementerian lembaga, ada unit eselon 1, ada satker, terus dihubungkan dengan informasi kinerja anggarannya, variabelnya ya, sama aspek evaluasi kinerjanya. Tadi ada aspek manfaat, aspek implementasi. Nah, kalau satker ini variabel yang dihitung ada namanya indikator output program, ada volume output kegiatan, ada volume output, ada indikator output kegiatan. Terus kalau di level satker dia itu hanya mengenal aspek implementasi. Kalau di level eselon 1 ini yang diukur informasi kinerjanya berupa indikator sasaran program. Terus aspeknya itu aspek manfaat. Terus kalau untuk level KL, tingkat KL ini yang diukur indikator sasaran strategis. Terus aspek kinerja, aspek evaluasi kinerjanya ini masuk aspek manfaat. Jadi tidak semua aspek evaluasi dilaksanakan pada setiap tingkatan kinerja. Kalau di sini aspek konteks enggak ya, aspek konteks enggak diukur, enggak ada penilaiannya. Ini tadi sama penjelasannya dengan yang ini, dengan slide sebelumnya. Slide ini penjelasan dari slide sebelumnya yang ini. Terus evaluasi yang non reguler. Kalau tadi yang reguler, sekarang yang non reguler. Kalau EK non reguler ini yang melaksanakan hanya DJA. Waktunya kapan? Waktunya sesuai kebutuhan. Frekuensinya juga sesuai dengan kebutuhan. Objeknya bisa tahun berjalan atau tahun anggaran sebelumnya. Nah, kalau untuk EK non reguler ini ditujukan untuk memberikan pertimbangan penyusunan kebijakan penganggaran yang sifatnya insidental di bidang penganggaran. Misalnya tadi terkait dengan PEN ya, terkait dengan kebijakan pemerintah terkait dengan PEN. Nah, nanti yang menentukan objek ruang lingkup ya ini dijen anggaran. Terus data dan hasil EK reguler. Data dan hasil EK non reguler mestinya ya dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan EK. Jadi EK reguler itu nanti bisa mendukung pelaksanaan EK non reguler. Tahapannya persiapan, pengumpulan, analisis, penyusunan rekomendasi sama pelaporan. Tahapannya mirip dengan aspek manfaat, aspek konteks ya, nggak ada pengukuran dan penilaian. Datanya apa? Data terkait dengan informasi EKA. Ini terkait dengan data Menteri, pimpinan eselon 1, Satker bertanggung jawab terkait dengan kebenaran validitas data. DJA tugasnya melakukan rekonsiliasi data. Terus dilakukan konfirmasi setiap 3 bulan sekali. Atau Menteri Keuangan bisa juga nih meminta auditor untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindak lanjut dari hasil evaluasi kinerja anggaran. Nah, ini levelingnya. Satker dia punya RK Satker kan, terus dieksekusi,
terus dilakukan evaluasi. Hasil evaluasi nanti digunakan untuk menyusun RKA Satker. Jadi di sini dibaca Satker. Satker itu mempunyai RKA Satker. RKA itu rencana kerja anggaran. Rencana kerja anggaran ini dieksekusi, dia punya anggarannya, ada target kinerjanya, terus target kinerja, realisasi anggaran dievaluasi, termasuk kendalanya, nanti susun rekomendasi. Rekomendasi ini untuk menyusun RKA Satker pada tahun anggaran berikutnya. Di tingkat eselon 1 juga sama, KL juga sama, di CA juga sama. Jadi saya ulangi ya. Satker, ya Satker dia punya rencana kerja dan anggaran Satker. Rencana kerja anggaran Satker ini isinya target belanja sama target kinerja atau target output. Nah, target belanja dieksekusi menjadi realisasi anggaran. Terus target kinerja output nanti dieksekusi menghasilkan capaian output. Nah, capaian atau realisasi tadi dievaluasi, termasuk evaluasi kendalanya seperti apa, nanti disusun rekomendasi, hasil rekomendasi dilarikan ke atas untuk menyusun RKA Satker pada tahun anggaran berikutnya. Jadi seterusnya seperti itu. Nah, sekarang hasil EKA reguler. Hasil EKA ya, hasil evaluasi kinerja anggaran. Ada yang hasil yang EKA reguler, ada yang non reguler. Yang hasil EKA reguler, hasil EKA reguler ini manfaatnya diterima oleh Satker eselon 1, KL sama DCA. Apa manfaatnya? Manfaatnya peningkatan efektivitas efisiensi penggunaan anggaran tahun berjalan. Antara lain berupa nih, dasar pengambilan kebijakan realokasi atau penghematan seperti kemarin di 2020 ya. Ini kan ada realokasi anggaran-anggaran kementerian lembaga direalokasi untuk mendukung mitigasi risiko terkait dengan COVID ya. Direalokasi ke kesehatan. Terus dasar kebijakan untuk merevisi target kinerja. Jadi karena ada COVID, maka target kinerja direvisi. Atau penentuan langkah-langkah strategis dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja. Atau penentuan langkah-langkah strategis dalam rangka memperkuat faktor-faktor yang mendukung pencapaian target kinerja. Nah, ini manfaat yang diterima oleh Satker eselon 1 KL DCA. Ini sama tadi ya, mirip. Nah, terus manfaat yang diterima oleh DCA, kalau yang sebelumnya manfaat yang diterima oleh KL, oleh Satker, oleh DCA. Nah, ini khusus yang DCA ya. Manfaat yang khusus diterima oleh DCA, ini hasil EK digunakan untuk menyusun tema, sasaran arah kebijakan, prioritas pembangunan. Terus untuk menyusun review angka dasar, untuk menyusun alokasi anggaran tahun berikutnya. Nah, terus untuk memberikan reward penghargaan. Reward ini nanti akan disampaikan di pertemuan ke-13. Rewardnya berupa insentif. Terus untuk manfaat terkait dengan EK non reguler digunakan oleh DCA sebagai salah satu bahan dalam penyusunan kebijakan khususnya terkait dengan penganggaran. Sudah selesai, clear. Ada pertanyaan? Kan jam 9.10 ya? 9.10. Kalau selesai sekarang nggak apa-apa kan ya? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Yohan, ada mau bicara?
Tidak ada. Pak, bertanya Pak. Iya, ada les. Tadi ada EKP itu tadi apa ya Pak? Pas di aspek manfaat tadi muncul EKP itu tadi apa ya Pak? Saya share lagi ya, yang aspek manfaat. Kalian ini istilahnya ini ya, bisa diakses di LMS ya. Ini kan aspek manfaat ya, Delves. Mulai mana nih? Coba diingat-ingat. Ini aspek manfaat. Itu Pak, EKP aspek manfaat itu Pak. Tadi Pak, sebelumnya ini. Sebelum ini. Ini? Bukan, mana tadi? Ini? Ya, mulai dari sini ya. 1. Terus 2. Itu Pak, yang di paling bawah, EKP. Ini? Iya. Tadi Pak. Yang bahasanya EKP ya. Itu. Oh ini ya. EKA, sorry. Ya. Oh. Ini kenapa muncul EKP? Saya kelupaan ini. Ini karena di Dijen Anggaran eselon 3 yang menghandle EK itu namanya EKP, Subdit Evaluasi Kinerja Penganggaran ya. Jadi ini nama subdit nih, sorry maaf ya. Ini saya asosiasinya ini kan saya dulu kan dari Dijen Anggaran ya, dari Dijen Anggaran, terus tahun 2016 November pindah ke PKN. Saya dulu kerjanya di Subdit TIP bersebelahan dengan Subdit EKP karena saya juga sering bekerja membantu Subdit EKP karena sering berinteraksi dengan Subdit EKP, maka saya keliru nih menuliskan EKA menjadi EKP ya, sorry ya, maaf. Kamu ternyata ini ya kritis juga Edelweiss. Ini dibaca EKA. Gitu ya Edelweiss, sorry, maaf. Makasih ini Edelweiss. Yang lain ada lagi? Kok yang lain kelas sebelumnya nggak tanya ya? Kalau nggak ada saya close nih. Ada lagi yang lain? Pak. Monggo. Siapa yang tadi? Berarti yang di aspek implementasi itu juga EKA semua ya Pak? Oh iya, ada lagi toh. EKP lagi, coba salah itu. Oh iya, nih. Aduh. Ini EKA, ini EKA. Saya jadi malu nih. Ya, yang EKP menjadi EKA semuanya. Itu ya sih Pak ya. Iya Pak. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Monggo. Yang ini Pak, tentang pengelompokan nilai kinerja anggaran. Nah, ini di slide ini. Kenapa kurnya? Nah, itu pengelompokan nilainya tuh nilai totalnya, maksudnya keseluruhannya atau satu-satu variabel gitu Pak? Totalnya. Setelah 4 variabel itu dinilai, nanti totalnya muncul sangat baik, baik, cukup, kurang, begitu. Ini loh, ini kan ada capaian keluaran, terus penyerapan anggaran, ada efisiensi, ada konsistensi. Nah ini nanti di total. Setelah di total, nanti muncul ini. Nanti muncul angka. Kalau angkanya di atas 90, berarti sangat baik. Kalau 80 sampai 90, berarti baik. Begitu. Nah, ini angka-angka ini muncul di aplikasi Smart. Kalau kalian kemarin masih ingat di magang PKL di KPPN, kalian bisa mengakses hasil Smart, begitu kan? Mana ya, Kurnia? Yang lain? Nah, nanti prakteknya ini kita minggu depan ini memperkenalkan formulanya ya. Formulanya diperkenalkan, nanti baru
pertemuan ke 10 les praktek gitu. Oke, kalau nggak ada saya close. Saya close ya. Saya close. Ada kuliah lagi Syukurnia hari ini? Tidak, Pak. Oh no, ya wes. Selamat beraktivitas sampai ketemu minggu depan. Yang belum sarapan silahkan sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Terima Pak. kasih, Pak.